prestasi membanggakan diciptakan tim mahasiswa Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya. Mereka menjuarai sejumlah kategori di ajang Lomba Kreasi Kendaraan Berbahan Bakar Air yang berlangsung di Doha, Qatar. Indonesia sering diremehkan negara lain, bikin kaget dunia, apalagi tetangga kita Bangladesh. Indonesia borong piala kejuaraan mobil berbahan bakar hidrogen di Qatar. Tim Indonesia berhasil menjuarai Shell Eco Marathon 2025 di Qatar. Mereka memecahkan rekor Asia di kategori Prototype Hydrogen Fuel Shell dengan efisiensi energi 528 km per meter kubik. Keberhasilan ini mengejutkan juri dan peserta lainnya. Terdapat 60 peserta dari 16 negara, dengan Indonesia mengirimkan 16 tim dari 11 universitas. Keberhasilan tim Indonesia di Shell Eco Marathon 2025 menunjukkan prestasi luar biasa dalam inovasi dan efisiensi energi, serta menegaskan posisi Indonesia di kancah internasional dalam bidang teknologi ramah lingkungan. Mahasiswa Indonesia borong juara Eco Marathon dunia. Kabar baik untuk Indonesia, 3 tim universitas asal Indonesia, yaitu Universitas Indonesia, Universitas Diponegoro, dan Universitas Malang, berhasil memborong masing-masing juara 1 dari 3 kategori. Eco Marathon merupakan event kompetisi dunia mengenai kendaraan hemat energi yang digelar di Qatar. Pada kategori kendaraan prototipe, Indonesia berhasil menyapu bersih kemenangan. Nakoela tim Universitas Indonesia berhasil meraih juara pertama untuk sumber energi bahan bakar hidrogen. Kemudian Simeru tim 1 Universitas Malang juga meraih juara 1 untuk sumber energi bahan bakar internal. Terakhir, Antawirya Rondan Universitas Diponegoro turut meraih juara pertama untuk sumber energi baterai elektronik. Prestasi ini tidak sembarangan. Para juara generasi muda Indonesia ini berhasil berinovasi efisiensi energi dan menyingkirkan peserta dari negara lain dalam program ini. Mahasiswa UI buat mobil bahan bakar hidrogen dan meraih juara 1 di Qatar. Guys, ini bukan mobil Hot Wheels, bukan juga mobil Tamiya. Ini mobil beneran dan bahan bakarnya bukan bensin tapi hidrogen. Kalau kehabisan bensin, nggak perlu panik. Cukup cari hidrogen yang entah bisa dibeli di mana-mana. Bayangin guys, kalau nanti mobil hidrogen ini mulai dijual, kita nggak perlu ngantri di SPBU lagi. Energi bersih, efisien, dan pastinya ramah lingkungan. Jadi guys, mahasiswa UI ini baru aja mecahin rekor Asia dengan capaian 528 km per meter kubik hidrogen. Gokil banget. Ini kalau motor bebek kalian isi full tank bisa dipakai buat muterin kota. Mobil ini bisa muterin bumi. Kompetisi ini bukan tentang siapa yang paling ngebut, tapi siapa yang paling efisien. Sehingga tim Nakoela dari Universitas Indonesia berhasil meraih juara 1. Nah, mobil ini bentuknya super aerodinamis, terinspirasi dari tetesan air. Dan yang lebih kerennya lagi, mobil hidrogen ini dapat menghasilkan emisi berbahaya. Keluar dari knalpotnya uap air. Ini beneran kendaraan masa depan yang bisa bantu atasi polusi. Nah, ini bukti kalau mahasiswa Indonesia punya inovasi yang gak kalah sama negara lain. Jadi, kapan kita bisa lihat mobil hidrogen ini di jalanan Indonesia ya? Mungkin kita harus sabar nungguin untuk dikembangin lebih lanjut lagi guys. Nah, menurut kalian gimana? Coba komen ya, and correct me if I'm wrong. Thank you. Wilayah Jawa Timur, prestasi membanggakan diciptakan tim mahasiswa Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya. Mereka menjuarai sejumlah kategori di ajang Lomba Kreasi Kendaraan Berbahan Bakar Air yang berlangsung di Doha, Qatar. Inilah mobil hidrogen karya mahasiswa ITS Surabaya yang meraih prestasi internasional di ajang perlombaan yang digelar di Doha, Qatar pada 8 hingga 12 Februari lalu. Tidak tanggung-tanggung, kreasi mereka memenangkan 4 kategori sekaligus. Alhamdulillah ada total 4 achievement yang kami raih selama mengikuti Shell Eco Marathon. Yang pertama dari perlombaan mobil,
di kelas efisiensi prototipe hidrogen kami mendapatkan posisi 3 dari 7 peserta. Kemudian kalau untuk perlombaan off track kami memenangkan total 3. Pertama kami memenangkan Vehicle Design Award, itu kami menjadi nomor 1 di antara kelas prototipe yang lainnya. Kemudian kami memenangkan second place dari Carbon Footprint Reduction, yang mana kami menyingkirkan total 61 tim yang mengikuti Carbon Footprint Reduction. Kemudian kami juga mendapatkan second place di posisi Communication Award. Tidak berhenti di sini, tim Antasena saat ini tengah bersiap mengikuti kompetisi internasional selanjutnya. Kedepannya seperti apa nanti harapannya? Harapannya sendiri untuk Shell Eco Marathon APME 2026 besok, ITS mampu membawa gelar juara 1 di on track dan membawa gelar off track lain-lainnya seperti itu, Pak. Mobil hidrogen tim Antasena dari Universitas ITS memiliki efisiensi bahan bakar luar biasa, yaitu mencapai 314 km per liternya. One ITS Team Sapuandi in Indonesia. Second place, Team 711 Garuda Unieco Team Indonesia. And the winners, Regional Champion Shell Eco Marathon Asia Pacific and the Middle East 2025 is Team 702 Apateira Energy Team Indonesia. We'll go to Team 501 ITS Team Sapuandi. Kebanggaan terhadap prestasi mahasiswa Indonesia yang berhasil menjuarai Shell Eco Marathon 2025. Kekecewaan terhadap kurangnya perhatian media nasional yang tidak mengundang para juara untuk tampil di televisi. Pentingnya pemberitaan yang seimbang dengan menyoroti prestasi positif untuk meningkatkan optimisme masyarakat. Berita negatif yang mendominasi media harus diimbangi dengan berita positif agar masyarakat, terutama generasi muda, termotivasi. Potensi mahasiswa dalam inovasi, seperti pengembangan mobil berbahan bakar hidrogen, perlu didukung oleh pemerintah melalui pendanaan dan fasilitas. Mahasiswa Indonesia memiliki kreativitas dan kemampuan yang tidak kalah dengan negara lain di Asia. Pencapaian mahasiswa Indonesia di Shell Eco Marathon 2025 patut dibanggakan dan seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari media nasional. Pemberitaan yang seimbang antara prestasi dan isu negatif dapat meningkatkan optimisme masyarakat. Dukungan pemerintah terhadap inovasi mahasiswa sangat penting untuk memaksimalkan potensi yang ada, sehingga dapat memberikan manfaat bagi negara. Masyarakat perlu diberi informasi positif untuk memotivasi generasi muda dan menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sumber daya manusia yang berkualitas.